Bab 219. Identitas Chu Chunsui. Keesokan harinya, tepat pukul jam 6 pagi, Chu Chunsui membangunkan Qin Lang. Setelah keduanya selesai bersih-bersih, Chu Chunsui kembali mengenakan cadarnya dan berjalan keluar hotel bersama Qin Lang. Para pelayan yang melihat Qin Lang berjalan keluar dari kamar yang sama dengan Chu Chunsui semuanya sangat terkejut. Bahkan para pelayan pria dan tamu pria juga tak habis pikir. Bagaimana seorang wanita dewasa yang begitu cantik ini jatuh hati dengan seorang pria seperti itu? Terlintas pikiran dengan apa yang mereka perbuat tadi malam di dalam kamar. Semua orang bahkan merasa sangat jijik. Chu Chunsui dan Qin Lang berjalan ke sebuah taman terdekat. Setelah menemukan sebuah tempat yang sepi, Chu Chunsui berkata kepada Qin Lang, "Sekarang juga aku ajarkan rumus mantra padamu. Kamu harus serius dan mengingatnya. Pejamkan kedua mata. Duduk dengan tenang. Fokuskan pikiran kepada sang dewa. Ketuk gigi 36 kali. Kedua tangan dikepal." Setelah 5 menit berlalu, Chu Chunsui telah melafalkan sekali mantra yang total mempunyai 80 kalimat. Setiap kalimat terdapat 5 kata. Semua kata bersajak dan beberapa lainnya cukup membingungkan. "Kamu duduk. Hafalkan mantra yang aku ajarkan padamu," ujar Chu Chunsui. "Baik." Qin Lang duduk di atas batu. Lalu, berkonsentrasi dengan mantra yang baru saja diajarkan oleh Chu Chunsui. Dia tidak malu untuk bertanya ketika ada bagian yang lupa. Hingga waktu berjalan selama setengah jam, Qin Lang akhirnya berhasil melafalkan sebanyak 2 kali. Kemudian dengan hati riang berkata, "Senior, aku sudah menghafalnya." Chu Chunsui segera meminta Qin Lang melafalkannya sendiri. Dan ternyata benar. Tidak ada satu patah kata pun yang tertinggal. Dengan senyum Chu Chunsui berkata, "Ternyata aku tidak salah pilih. Kemampuanmu cukup bagus. Mantra ini harus kamu baca setiap hari agar semakin lancar. Dan sekarang, mari kita lanjutkan latihan keterampilan dasar yang tadi malam." Chu Chunsui kembali memperagakan terlebih dahulu dan Qin Lang menontonnya sambil mengingat setiap gerakan dengan rinci. Kemudian, sisanya Qin Lang berlatih sendiri. Terkadang ada beberapa warga yang lewat di taman tersebut. Pandangan mereka seperti menghina ketika melihat Qin Lang memperagakan gerakan tersebut. Bahkan ada seorang kakek berdiri di sana selama 2 menit. Kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak muda, ini pasti gerakan yang kamu ciptakan sendiri. Terlihat sangat aneh. Lebih baik belajar Taiji Chuan sama kami. Meskipun tidak bisa dipakai untuk bertarung, tetapi masih sangat efektif untuk memperkuat vitalitasmu. Setidaknya lebih hebat dari gerakan anehmu ini." Qin Lang melirik Chu Chunsui sekilas. Lalu Chu Chunsui berkata dengan suara rendah, "Fokus saja pada latihanmu. Buat apa memikirkan orang lain?" "Baik." Qin Lang mengangguk dan melanjutkan latihannya. Hingga pada jam makan siang, Qin Lang dan Chu Chunsui mendatangi sebuah toko bakpao. Qin Lang bertanya, "Senior, kemarin pada saat di restoran itu, apakah Anda menggunakan jurus langit dan bumi bersatu?" Chu Chunsui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu adalah jurus Luonu, seni bela diri yang dikhususkan untuk wanita. Kenapa kamu ingin mempelajarinya? Aku bisa ajarkan padamu. Tetapi, setelah mempelajari seni ini, kamu harus berubah menjadi Kasim dan suaramu." "Ah, tidak. Aku hanya bertanya-tanya saja." Qin Lang bergegas berkata. Chu Chunsui tersenyum dan berkata, "Aku tahu hal yang ingin kamu tanyakan padaku adalah seberapa kuat jurus langit dan bumi bersatu. Kamu lihat saja, terlihat ada seorang pelayan yang sedang membawakan 2 porsi bakpao ke arah sini." Lalu Chu Chunsui menjentikkan sebutir kacang ke arah kaki si pelayan. Pelayan itu tidak bisa mengontrol keseimbangannya dan segera berteriak, "Ah!" Kedua bakpao itu terlempar dan segera jatuh ke lantai. Tubuh Chu Chunsui bergerak pelan dan dengan sekejap mata dia telah berada di sisi pelayan tersebut. Dia menangkap kera pelayan itu dan dengan secepat kilat dia segera menangkap bakpao yang akan terjatuh dan mengembalikannya ke dalam tempatnya. Prak! Dia segera meletakkan ia di hadapan Qin Lang. Dan sebelum Chu Chunsui melepaskannya,
Dia menggerakkan tangannya dengan pelan. Terima kasih Nona cantik. Anda sungguh luar biasa. Pelayan itu bergegas berlari ke sisi Cucun Sui untuk mengucapkan terima kasih. Lalu tempat makan ini seketika ramai dengan sorakan. Cucun Sui tidak bergerak sama sekali dan hanya tersenyum datar. Setelah Qin Lang melihat aksi ini, dia merasa Cucun Sui tidak sehebat hari ini ketika memperlakukan Feng Rong, tetapi dia tetap sangat kagum. Dan setelah dia menggigit bakpao tersebut, Qin Lang kembali terkejut. Lantaran isi sayur dan telur yang ada di dalam bakpao itu telah terpisah. Sungguh luar biasa, senior. Ini ulahmu? Qin Lang bertanya, dengan heran. Karena tidak ada musuh dengan orang lain, maka aku hanya bisa menunjukkan sedikit keterampilan ini saja. Semua seni bela diri yang aku ajarkan padamu tentu lebih baik daripada karate. Dan lebih hebat dari taekwondo. Ujar Cucun Sui sambil tersenyum. Baik, jawab Qin Lang. Dalam beberapa hari ini, Qin Lang terus belajar dalam siang dan malam dengan Cucun Sui. Malam hari setelah kembali ke kamar, Cucun Sui juga akan berlatih bersama dengan Qin Lang dengan segala jurus mendasar dari langit dan bumi bersatu. Dia juga telah memberikan jawaban pada beberapa keraguan Qin Lang selama ini. Lalu dia berkata kepada Qin Lang, saat ini kamu telah mempelajari 36 gerakan dari langit dan bumi bersatu. 36 gerakan ini adalah fondasinya. Dan kelak jika kamu bertemu dengan musuh, maka kamu cukup mengeluarkan gerakan yang diperlukan saja. Baik, aku mengerti. Qin Lang berkata dengan serius. Dalam hati Qin Lang, dia sudah menganggap Cucun Sui ini sebagai gurunya. Selesai berbicara, Cucun Sui masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi. Setelah itu dia mengenakan baju tidur berwarna ungu dan duduk bersila di atas tempat tidur. Kemudian melakukan latihan dengan sendiri. Sebelumnya, ketika dia tinggal sendirian di kamar ini, dia terbiasa telanjang bulat setelah mandi dan langsung latihan. Tetapi setelah Qin Lang tidur bersamanya selama seminggu ini, dia mulai mengenakan pakaian tidurnya untuk latihan. Qin Lang juga membersihkan badannya dengan cepat dan langsung berbaring di tempat tidurnya yang tergelar di lantai. Dia mulai membuka ponselnya dan sebuah berita menyita perhatian dari Qin Lang. Ratu Brunei menghilang. Pihak kepolisian Linan mengerahkan seluruh petugasnya untuk mencari Ratu. Qin Lang teringat akan hari itu ketika dia menghadiri upacara pembukaan tersebut. Dia melihat posisi Ratu yang ada di sebelah Raja Brunei. Ini kosong. Pada saat itu dia berpikir bahwa mungkin Ratu tidak tertarik dengan acara ini dan tidak menghadirinya. Tetapi jika dilihat dari hari ini, mungkin Ratu sudah menghilang dari malam sebelumnya. Qin Lang membuka berita itu dan membacanya. Dalam berita tertulis bahwa awalnya Raja dan Ratu Brunei ini berniat untuk segera pergi setelah menghadiri upacara pembukaan Asian Games. Tetapi karena Ratu tiba-tiba menghilang, maka Raja Brunei sampai saat ini masih berada di Wisma Negara Danau Barat untuk menunggu kabar dari Sang Ratu. Dan di bagian paling bawah juga terdapat foto Sang Ratu. Qin Lang sangat terkejut dengan foto yang dilihatnya. Sosok wanita berkulit putih bersih nan cantik ini ternyata adalah Cucun Sui. Qin Lang kemudian melirik Cucun Sui yang tengah berlatih di atas ranjang tersebut dengan penuh kaget. Benar, tidak salah lagi. Itu adalah dia. Ternyata dia adalah Ratu dari Brunei. Setelah dipikir-pikir, dia akhirnya tahu mengapa Cucun Sui kalau keluar selalu mengenakan cadarnya dan menggunakan identitas palsu untuk memesan kamar hotel. Bahkan dia juga mengatakan bahwa dia baru datang tidak lama di sini. Dan semuanya sangat masuk akal. Saat ini Cucun Sui sedang berlatih dan Qin Lang tidak enak untuk mengganggunya. Dan pada waktu yang sama, Yuming sedang makan bersama dengan Longling di Hotel Sega. Beberapa hari lagi tiba hari pernikahan mereka. Dan keduanya terus menempel bagai perangko. Pada saat ini, ponsel Yuming berdering. Dan itu adalah panggilan dari Bao Tong sejak Feng Rong terluka dan dibawa ke rumah sakit. Yuming mulai mencari keberadaan Qin Lang dan meminta Bao Tong untuk menyelidikinya. Dia bahkan juga menghubungi beberapa master seni bela diri untuk menghadapi Qin Lang. Bagaimanapun juga Qin Lang sepertinya sangat mengerikan sesuai dengan penjelasan Feng Rong. Longling, kamu makan dulu saja ya. Aku hendak mengangkat telepon dari klienku. Sebentar saja.
Nanti aku segera kembali. Ucap Yuming kepada Longling sambil tersenyum. Tuan Muda Yu, juara tinju bawah tanah Si Shaoyi dari Provinsi Zhejiang, dan pria hebat ahli seni bela diri Liang Guoqiang dari Timur Laut sudah menyetujui permintaan Anda untuk menghabisi sampah sialan Qinlang itu. Mereka semua sudah bersiap. Di ujung telepon terdengar suara Bao Tong yang sedang melapor. Bagus. Bagaimana situasi Qinlang saat ini? Yuming kembali bertanya. 3 hari sebelumnya, Bao Tong sudah melaporkan keberadaan Qinlang. Karena takut akan kekuatannya, Yuming hanya bisa menahan dirinya dalam diam. Sama seperti kemarin, Qinlang setiap hari bersama dengan wanita cantik bercadar menginap di Hotel Tianxing. Malam juga tinggal sekamar. Qinlang ini memang sangat beruntung. Ujar Bao Tong. Akan lebih baik saat dia sedang seorang diri. Dengan begitu akan lebih mudah bagi kita untuk menghabisinya. Kata Yuming dengan dingin. Sekarang kamu bawa mereka berdua segera ke Hotel Tianxing. Aku dan Longling segera menyusul. Nona Long juga ikut ke sana. Tetapi Qinlang adalah teman sekolah Longling. Apakah ini tidak mempengaruhi kesanmu terhadap Nona Long? Tanya Bao Tong. Apa yang perlu dikasihani dari seorang teman gigolo? Masalah Longling biar aku yang tangani. Setelah kita memberinya pelajaran, maka segera hubungi pihak polisi untuk membawanya. Pergil, ujar Yuming dengan dingin. Baik. Aku mengerti maksud Anda. Kalau begitu sekarang juga aku akan membawa mereka berdua ke Hotel Tianxing dan menunggu keberhasilan Tuan Muda Yu. Seru Bao Tong. Yuming segera kembali ke meja makannya dan berkata kepada Longling. Longling. Sekarang juga kita pergi ke Hotel Tianxing ya untuk menemui beberapa teman di sana. Longling menuruti perkataan Yuming dan keduanya segera masuk ke dalam mobil menuju Hotel Tianxing. Tiba di Hotel Tianxing, Yuming bertemu dengan 2 orang yang dibawa oleh Bao Tong. Si Shaoyi adalah seorang pemuda yang berusia 30 tahun lebih. Dia mengenakan pakaian serba hitam yang sangat ketat, sehingga menonjolkan gumpalan-gumpalan otot yang ada di lengannya. Bahkan di sana juga terdapat bekas-bekas luka. Sedangkan Liang Guoqiang adalah seorang pria berumur 40 tahun lebih. Tubuhnya juga kekar dan mengenakan pakaian bela diri khas Tiongkok. Wajahnya juga terlihat sangat tegas. Ketika bertemu dengan 2 orang ini, Longling merasa sangat takut dan segera bersembunyi di balik tubuh Yuming. Yuming tersenyum dan berjabat tangan dengan keduanya. Dan pada saat ini, pemilik dari hotel ini pun keluar menyambut mereka dan berkata, Tuan Muda Yu, Nona Long, ada perlu apa hingga kalian berdua tiba-tiba ke sini? Aku sangat minta maaf ada yang menyambut kedatangan kalian berdua. Mohon Tuan Muda Yu dan Nona Long memakluminya. Presiden Bao terlalu sungkan. Aku dengar di hotel ini ada yang kumpul kebo. Yuming berkata dengan senyum. Tuan Muda Yu, tidak ada hal seperti itu. Pasti ada yang menyebar rumor. Aku harap Tuan Muda Yu tidak percaya. Presiden Bao berkata dengan panik. Dalam hatinya dia juga merasa curiga. Apa maksud dari Tuan Muda Yu ini? Hotel di kota Linan mana yang tidak memberikan pelayanan khusus padanya sehingga dia datang ke sini untuk mencari masalah? Tidak ada. Kamar 403. Pria itu bukankah membawa seorang wanita di kamarnya? Yuming mencibir. Presiden Bao, mungkin kamu lalai. Sekarang kamu bisa meminta pria itu keluar. 403. Presiden Bao Memareng memiliki sedikit kesan dengan penghuni kamar ini. Karena penghuni kamar ini adalah seorang wanita cantik berjubah putih. Dia tidak menggunakan uang untuk memesan kamar ini, melainkan menggunakan cincin berlian 3 karat sebagai pembayaran. Sebutir berlian ini setidaknya berharga 500.000 yuan ke atas. Karena itu, meskipun wanita cantik ini tidak menggunakan identitasnya, Presiden Bao juga mengizinkannya untuk menginap dan mendengar informasi dari pelayan resepsionis. Seminggu ini wanita cantik itu membawa seorang pria datang untuk menginap bersamanya. Mengapa masalah ini bisa membuat Tuan Muda Yu risau? Untuk apa Tuan Muda Yu mengurusi masalah ini? Presiden Bao masih tidak bisa berpikir jernih. Hanya bisa tersenyum dan berkata, baik, sekarang juga akan kuminta pria itu turun. Saat ini, Qinlang sedang berlatih di kamar
Lalu tiba-tiba dia mendengar bahwa ada seorang pelayan yang memanggilnya dari luar. Tuan Qin, tolong turun ke aula sebentar. Qin Lang merasa curiga. Dia membuka pintu dan mengikuti dua pelayan hotel itu ke aula. Sampai di sana dia melihat Long Ling. Hatinya nerasa sangat bahagia. Qin Lang tahu karena masalah Long Yan diculik waktu itu. Long Ling menyimpan amarah kesal padanya. Dia melihat ke arah Yuming dan Long Ling. Kemudian menyapanya. Tuan muda. Yu. Nona Long. Apa kabar? Qin Lang bertanya-tanya dalam hati. Ada perihal apa Tuan muda Yu dan Long Ling mencarinya di sini? Yuming mendengus dengan dingin. Dan berkata kepada Long Ling. Long Ling, kamu sudah lihat, kan? Teman sekolahmu ini membawa pelacur ke sini. Bab 220. Percobaan pertama seni bela diri. Yuming juga pernah mendengar kalau Qin Lang ini pernah mengejar Long Ling dari mulut Ma Yang. Bahkan dia juga menganggap Long Ling adalah wanita pujaan hatinya. Bukankah Qin Lang juga masih mempunyai keinginan untuk mengejar Long Ling? Maka, Yuming akan membuat nama baik Qin Lang terkubur jauh dari pikiran Long Ling. Apa? Qin Lang terkejut. Tuan muda Yu mengatakan bahwa dia sedang bersenang-senang dengan seorang pelacur di sini. Apa pendapat Long Ling tentang dirinya? Qin Lang melambaikan tangannya dengan panik. Tidak ada. Tuan muda Yu. Apa yang kamu katakan? Karena kejadian makan barbecue kemarin, Qin Lang tidak memiliki kesan buruk terhadap Yuming. Tetapi mengapa dia bisa tiba-tiba memfitnah dirinya? Qin Lang merasa aneh dan curiga. Tidak ada. Lalu, siapa wanita yang ada di dalam kamarmu? Kata Yuming. Itu. Qin Lang berpikir bahwa dia dan Chu Chun Sui hanya berlatih saja di dalam kamar. Dia bahkan sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Tetapi, di mata orang lain, hal ini tidak seperti itu. Tidak bisa menjelaskan. Bukan. Pasti ada yang disembunyikan. Yuming mencibir. Qin Lang melihat ekspresi Long Ling mulai berubah. Matanya bahkan menatap dirinya dengan penuh benci. Ini terlihat dengan jelas bahwa Long Ling mempercayai perkataan Yuming. Qin Lang mulai panik. Lalu berteriak dengan lantang. Tidak ada. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Sudah satu kamar masih mengelak tidak ada apa-apa. Kalau begitu panggil wanita itu juga. Kita akan tahu begitu bertanya dengannya. Apa yang sudah kalian lakukan selama ini di kamar? Yuming memerintah. Bao Tong, cepat kamu panggil wanita itu keluar. Baik, Bao Tong menjawab dan langsung naik ke lantai atas. Qin Lang berpikir. Saat ini Chu Chun Sui sedang mengenakan pakaian tidur dan berlatih di atas ranjang. Jika orang lain melihat penampakan ini, maka secara tidak langsung situasi saat ini membuatnya terjebak. Jika sampai Long Ling melihatnya, maka kesalahpahaman antara mereka berdua akan semakin dalam. Dan pada saat ini Qin Lang hanya memiliki satu permintaan, yaitu jangan sampai mereka masuk ke dalam kamar Chu Chun Sui. Melihat Bao Tong hendak berjalan ke arah lift, Qin Lang langsung mengulurkan tangannya untuk menghadang. Dan berkata, tolong berhenti, aku tidak terbiasa orang lain masuk ke dalam kamarku. Bao Tong mendengus. Dan berkata, tidak terbiasa. Maka, hari ini kamu harus terbiasa. Aku akan menyeret keluar wanita simpananmu dan biarkan kalian mendekam di dalam penjara. Bao Tong tahu bahwa Tuan Muda Yu sangat membenci Qin Lang. Dan hari ini dia sengaja datang untuk mencari masalah. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak segan-segan kepada Qin Lang. Setelah itu, dia menyingkirkan tangan Qin Lang dan bersiap berjalan ke lift. Qin Lang marah dan berpikir bahwa orang ini sangat arogan. Tanpa basa-basi, tangan kanannya mencengkeram bahu Bao Tong. Bao Tong merasa dirinya seperti diterkam oleh seekor elang. Dengan marah berkata, sialan, apa kamu cari mati? Dengan raut wajah marah Bao Tong berbalik badan dan ingin segera menghajar Qin Lang. Tetapi masih belum berhasil membalikkan badannya. Dia langsung kehilangan keseimbangan tubuhnya dan segera diangkat oleh Qin Lang. Kemudian melemparnya ke lantai. Suara dentuman. Bao Tong jatuh ke lantai dan dua tulang rusuknya patah. Kamu tidak apa-apa? Qin Lang bertanya dengan nada bersalah. Dia tidak menyangka dirinya begitu hebat hanya dengan gerakan sederhana ini. Melihat Bao Tong menjerit kesakitan di lantai,
dia pun merasa sedikit bersalah. Aduh, Baotong berguling di lantai dan tidak bisa bangun. Yuming segera meminta dua anak buahnya untuk membantu Baotong bangun dan langsung membawanya ke rumah sakit. Yuming terkejut melihat adegan ini. Ternyata, Qinlang ini sangat luar biasa. Baotong adalah pengawal andalannya. Dan kini tumbang oleh Qinlang hanya dengan satu gerakan saja. Untung saja hari ini dia membawa dua orang master ke sini. Yuming mencibir dan berkata, manusia tengik, kamu sudah bersalah dengan melacur. Dan sekarang masih memukul pengawalku. Kalau begitu, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Dan barulah mengantarmu ke kantor polisi. Si Shaoyi, maju, tolong berikan pelajaran ke bocah sombong ini. Teriak Yuming, kemudian seorang yang sedari tadi berdiri di sampingnya perlahan-lahan melangkah keluar. Di sekeliling sudah ada beberapa orang yang menonton mengelilingi mereka. Begitu melihat si Shaoyi berjalan keluar, para penonton sontak dibuat terkejut dengan otot-otot dan bekas luka itu. Orang ini sangat kekar, gila. Lihat lengannya. Lebih kekar dari pahaku. Lihat saja tubuhnya begitu banyak bekas luka. Pasti dia sangat kejam. Tamatlah riwayat pemuda ini. Di sekeliling ini juga terdapat beberapa sosok bos yang menonton. Mereka segera mengenali sosok si Shaoyi ini dan sangat terkejut. Lalu, dengan penuh bangga dia berbisik ke seluruh penonton yang ada di sana. Orang itu adalah juara petinju bawah tanah dari Provinsi Zhejiang. Benar, bulan lalu aku pernah bertaruh di arena tinju bawah tanah kota Linan. Dan saat itu si Shaoyi melawan Richard, juara tinju menengah WB0 dari Amerika Serikat. Hanya dengan 6 babak saja, si Shaoyi berhasil menumbangkan lawannya. Iya, saat ini dia sudah mengantongi 41 kemenangan berturut-turut. Dia adalah sesosok petinju yang sangat menyeramkan di dunia petinju. Qinlang memandang si Shaoyi. Dan setelah dia mempelajari jurus langit dan bumi bersatu dari Chu Chun Sui, penglihatannya kepada orang juga meningkat dengan pesat. Melihat cara berjalan si Shaoyi saja dia sudah bisa menyimpulkan bahwa orang ini menyimpan hawa membunuh. Dalam hatinya dia berpikir, kekuatan orang ini sangat kuat. Si Shaoyi berjalan hingga hadapan Qinlang, lalu melirik Qinlang dari atas hingga ke bawah, dan mencibir. Anak muda, lebih baik sekarang juga kamu berlutut dan mengangguk 10 kali kepada aku dan Tuan Muda Yu, daripada aku turun tangan padamu. Si Shaoyi mempermalukan dirinya di depan Long Ling. Bagaimana mungkin Qinlang tidak marah? Dia pun berkata, jika kamu yang berlutut di depanku dan mengangguk 10 kali, aku juga akan mengampunimu. Si Shaoyi marah dan berteriak, manusia sialan, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Lalu, dia kembali berkata kepada Yuming, Tuan Muda Yu, jika sampai aku kelewatan batas dan membunuh anak ini, aku mohon bantuan Anda untuk mengatasinya. Gampang itu. Gampang, ujar Yuming. Jangan, Long Ling berbisik kepada Yuming. Yuming tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, hanya memberinya sebuah pelajaran saja. Namun, dalam hatinya dia sungguh berharap si Shaoyi bisa membunuh Qinlang. Baik, sebuah tinjuanku akan menghabisi pemuda sombong ini. Si Shaoyi tersenyum sinis. Kemudian melayangkan tangan kanannya ke arah Qinlang. Pukulan ini, lengan si Shaoyi yang sedari tadi sudah besar, kini terlihat semakin membengkak. Seakan-akan otot-ototnya akan meledak. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Mereka hanya takut dengan pukulan ini. Mungkin Qinlang akan segera merenggangkan nyawanya di tempat. Qinlang menghindar, dan langsung teringat dengan latihannya dia bersama Chu Chun Sui tentang langit dan bumi bersatu. Guru mengajariku bahwa tidak perlu takut dengan serangan kuat dan cepat dari lawan. Hanya perlu menemukan celah dari serangannya dan mengeluarkan serangan khusus padanya. Maka sudah bisa mengalahkan musuh. Dalam langit dan bumi bersatu ini, ada serangan tinju, teknik kaki, pertahanan, menghindar dan menerima serangan. Qinlang segera mengeluarkan jurus timbal balik serangan. Tangan kanannya diletakkan di atas lengan si Shaoyi. Kemudian getarkan pergelangan tangan dan tubuh. Si Shaoyi memiring si Shaoyi langsung mengeluarkan 4 hingga 5 pukulan berturut-turut kepada Qinlang. Kekuatannya seperti seekor harimau yang
menerkam mangsanya dengan ganas. Setiap pukulannya sangat mengejutkan orang sekitar. Kekuatan dari seorang juara petinju bawah tanah memang berbeda, tetapi setiap pukulannya ditangkis oleh Qinlang dengan menggunakan jurus timbal balik serangan. Setiap tinjuan dari Si Shaoyi kepada Qinlang, Qinlang selalu mencoba untuk menempel ke tubuhnya. Dia selalu menempel pada lengan, di sikunya dan bahkan bersandar. Selalu mengubah arah serangannya dan tidak ada satupun serangan yang mengenai tubuh Qinlang. Kesabaran Si Shaoyi mulai habis. Dia menatap Qinlang dengan tajam dan berkata, "Manusia tengik, jurus setan apa yang kamu pergunakan? Jika ada kemampuan sini maju hadapi aku. Jangan bersandar terus di lenganku. Biarkan aku sadarkan kamu bahwa kamu hanyalah sebuah serangga busuk." Setelah itu, dia berteriak keras dan kembali melayangkan pukulan ke arah Qinlang. Si Shaoyi tidak memiliki banyak jenis serangannya. Dan setelah melewati beberapa serangan darinya, Qinlang sudah mengerti dengan rutinitas gerakannya. Dia kembali menggunakan jurus timbal balik serangan. Satu persatu serangan diluncurkan dan tenaga Si Shaoyi sama sekali tidak berkurang. Qinlang terus mengubah arah serangannya dan hingga menghajar sebuah pilar besar yang ada di aula hotel. Pilar ini memiliki diameter sebesar 80 cm. Dan bagian luarnya dilapisi dengan glasir batu. Ketika tinjuan Si Shaoyi menghantam pilar ini, hanya terdengar suara, pong, sebuah ledakan yang menghancurkan glasir batu itu. Kemudian jatuh ke lantai diiringi dengan serpihan debu. Semua orang yang menonton pertarungan ini semakin terkejut. Satu persatu mulut mereka terbuka karena saking terkejutnya. Mereka bahkan tidak berani membayangkan jika pukulan ini mengenai tubuh manusia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kepalan tangan Si Shaoyi juga mulai mengalir darah. Dia bahkan menjadi semakin marah oleh ulah Qinlang. Wajahnya yang awalnya penuh dengan karisma, kini berubah menjadi sangat menyeramkan seperti hendak menerkam manusia. Qinlang memandang Si Shaoyi dan berkata, "Baik, aku akan bertarung padamu. Dan biar kamu tahu siapa sebenarnya serangga busuk itu." Kemudian, Qinlang bergerak maju ke arah Si Shaoyi. Si Shaoyi tertawa dalam hatinya dan berkata, "Bagus sekali, manusia tengik. Aku akan memecahkan kepalamu dengan tinjuku." Dalam hatinya dia berpikir, satu pukulan ini akan melayang ke wajah Qinlang. Dalam hati, Qinlang juga berpikir, kebetulan sekali. Aku akan mengeluarkan jurus pemecah konsentrasi. Tangan kanan menghantam pergelangan tangan Si Shaoyi agar serangannya terlempar ke atas. Kemudian dengan secepat kilat menangkap pergelangan tangannya. Dan menarik setengah lengan tangannya. Lalu mengguncangnya dengan keras. Lalu, terdengar suara retakan dan diikuti dengan jeritan mengenaskan dari Si Shaoyi. Pergelangan tangan kanannya beserta lengannya telah patah. Qinlang juga menendang perutnya dan membuat Si Shaoyi terbanting ke lantai. Prak tubuh Si Shaoyi menghantam lantai dengan keras sambil berguling-guling di lantai. Si Shaoyi menjerit histeris. "Lenganku! Ah! Lenganku! Cepat! Bawa aku ke rumah sakit!" Semua orang sangat terkejut dengan pertarungan Si Shaoyi dengan Qinlang. Dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Awalnya mereka berpikir bahwa Qinlang akan bermandi darah karena dihajar oleh Si Shaoyi. Dan bersujud memohon ampun. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Yuming segera meminta kedua anak buahnya untuk membawa Si Shaoyi pergi. Dia mengernyit ke arah Qinlang. Dia sungguh tidak menyangka ternyata Si Shaoyi juga bukan lawannya. "Yuming, kita pergi saja." Long Ling tidak pernah melihat kejadian yang begitu mengenaskan ini. Dan saat ini ingin segera pergi dari sini. Yuming tidak melihatnya. Dan hanya menatap lekat ke arah Qinlang. Pancaran matanya terlihat sangat tajam dan penuh dengan kebencian. Dia ingin membunuhnya. Dan berkata dengan pelan, "Tunggu lagi sebentar. Temanmu ini tidak hanya melacur di hotel, tetapi juga telah melukai orangku. Jika pergi sekarang dengan kondisi seperti ini, apa aku masih punya kehormatan di kota Linan?" Saat ini juga, dia berkata, "Senior Liang, aku serahkan padamu. Tolong berikan pelajaran kepada manusia sombong ini." "Baik." Liang Guoqiang mengepalkan tinjunya kepada Yuming.
Kemudian berjalan ke hadapan Qin Lang. Lalu berkata, aku tidak menyangka Linan mempunyai seorang ahli seni bela diri sepertimu. Mungkin karena aku terlalu lama diam di timur laut, jadi tidak mendengarkan berita ini. Meskipun kedatangan Liang Guoqiang ini demi mendapatkan uang dari Yuming, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang master seni bela diri di timur laut. Dia tetap merasa sangat senang ketika melihat ada seorang anak muda yang sangat menguasai seni bela diri. Karena itu nada bicaranya sangat sopan. Senior terlalu berlebihan. Kemampuanku hanya sedikit ini saja. Tidak pantas dipuji, Qin Lang juga berkata dengan sopan. Liang Guoqiang kembali berkata, namaku Liang Guoqiang. Aku berasal dari timur laut. Meskipun aku sangat menyukai pemuda berbakat sepertimu, tetapi Yuming adalah majikanku. Dan setelah ini aku akan mengeluarkan seluruh tenagaku. Kamu harus berhati-hati. Jika sampai aku mencederai kamu sampai cacat atau mengambil nyawamu, aku minta maaf terlebih dahulu padamu. Qin Lang terkejut. Dalam hatinya dia berpikir bahwa Liang Guoqiang ini cukup terbuka dan tegas. Dia juga tidak bisa mundur sekarang juga dengan kondisi saat ini. Karena itu dia hanya bisa menjawab dengan penuh hormat. Terima kasih atas peringatan senior. Nanti jika aku juga membuat senior terluka, aku juga memohon agar senior bisa mengampuniku. Bab 221. Masih berani bilang kamu tidak bersalah. Ada beberapa orang timur laut di sekitarnya yang terkejut mendengar Liang Guoqiang menyebut namanya sendiri. Ternyata dia adalah Liang Guoqiang. Dulu dia pernah menjadi pengawal orang terkaya di Timur Laut, Fan Richeng. Beberapa tahun ini dia juga membuka beberapa pusat pelatihan bela diri di Timur Laut yang selalu penuh. Dia sekarang bisa dibilang merupakan salah satu orang terhebat di Timur Laut. Tahun lalu dia juga pernah menjadi juri di kompetisi bela diri nasional. Sebenarnya saat dia muda, dia pernah mendapatkan juara di kompetisi bela diri nasional. Bahkan dia pernah membunuh 2-3 orang di atas arena. Berarti bocah ini kali ini akan mati di tangan Tuan Liang. Di saat semua orang sedang berbisik-bisik, Liang Guoqiang sudah melancarkan tonjokannya ke muka Qin Lang. Kecepatan Liang Guoqiang sangat tinggi. Qin Lang merasa ada angin yang berhembus ke mukanya, membuatnya sedikit sulit bernafas. Qin Lang langsung mengangkat tangannya, menggunakan timbal balik serangan lagi untuk menghalau tonjokannya. Liang Guoqiang terus melancarkan serangannya tonjokan demi tonjokan. Setiap tonjokannya sangat kencang dan penuh dengan tenaga dalam. Jurus Qin Lang tidak kalah dari Liang Guoqiang. Tapi dia tidak memiliki tenaga dalam. Jadi Qin Lang tidak bisa mengeluarkan jurusnya secara maksimal. Saat menghadapi Liang Guoqiang dengan langit dan bumi bersatu, Liang Guoqiang tidak bergerak. Malah Qin Lang sendiri yang mundur beberapa langkah. Kedua lengannya juga sudah kesakitan. Setelah Qin Lang belajar seni bela diri, hari ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan orang lain. Barusan Qin Lang sangat senang setelah menang dari si Shaoyi. Sekarang Liang Guoqiang adalah musuh yang sangat sulit baginya. Qin Lang berpikir dengan keras untuk mencari cara mengalahkannya. Dia mengingat beberapa hari lalu saat sedang mempelajari jurus. Chu Chunsui pernah bilang kalau menemui musuh yang memiliki tenaga dalam lebih hebat dari kita, maka kita tidak boleh melawannya dengan paksa. Kita harus menunggu musuh menyerang sampai setengah. Kita baru meluncurkan serangan kita. Maka efeknya akan jauh lebih baik. Qin Lang mendorong kedua tangan Liang Guoqiang dengan tangannya. Jelas-jelas Qin Lang yang mendorong Liang Guoqiang. Tapi Liang Guoqiang sama sekali tidak bergerak. Malah Qin Lang yang mundur selangkah karena dorongan. Baliknya, Liang Guoqiang menyadari sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengalahkan Qin Lang. Maka dengan jurus tendangan miringnya dia menendang dada Qin Lang. Qin Lang langsung melindungi dadanya dengan kedua lengannya. Tapi walaupun dia sudah menahan kekuatan Liang Guoqiang yang besar ini, kaki Qin Lang tetap mundur sejauh belasan sentimeter. Tenaga Liang Guoqiang akhirnya sudah melemah. Qin Lang menggunakan timbal balik serangan lagi. Badan Liang Guoqiang yang masih melayang di udara sama sekali tidak bisa meminjam tenaga apa-apa. Sekarang dia menjadi seperti daging ikan di atas talenan. Qin Lang menggunakan jurus daun terbang
1000 telapak tangan, dan serangan langit untuk menyerang Liang Guoqiang. Liang Guoqiang pada akhirnya seperti ikan yang melompat-lompat dan terjatuh. Semua orang tercengang melihat Liang Guoqiang yang terjatuh. Semuanya tidak percaya kalau Qinlang bisa mengalahkan orang hebat dari dunia bela diri ini. Senior, tidak apa-apa. Qinlang berjalan ke samping Liang Guoqiang, membantunya berdiri. Barusan Liang Guoqiang sudah menggunakan jurus mematikannya pada Qinlang. Maka Qinlang tanpa berpikir panjang menggunakan berbagai jurus yang hebat untuk menyerang Liang Guoqiang. Tidak apa-apa, Tuan Qin. Kemampuanmu sangat hebat. Di depanmu, aku menjadi terlihat memalukan, ucap Liang Guoqiang. Kemudian dia menganggukkan kepalanya pada Yu Ming. Tuan Muda Yu, maaf. Kemampuan Tuan Qin ini berada di atas saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya jadi mengecewakan Anda. Semoga Anda bisa memahaminya. Setelah bicara, Liang Guoqiang berterima kasih pada Qinlang, lalu pergi sendirian. Qinlang melihat Yu Ming. Yu Ming langsung ketakutan sampai mundur satu langkah. Beberapa bawahan Yu Ming berdiri di depan Yu Ming, tapi tatapan mereka melihat Qinlang sangat ketakutan. Qinlang awalnya mau berjalan ke arah Yu Ming dan Long Ling untuk menjelaskan keadaan dirinya dan Chu Chun Sui. Tapi tiba-tiba ada suara sirine polisi yang terdengar dari luar hotel. Kemudian ada sekumpulan polisi yang masuk ke dalam. Sebelum datang ke Hotel Tianxing, Yu Ming sudah menelepon kantor polisi di Linan. Dia bilang, ada prostitusi di Hotel Tianxing. Dia meminta kepala polisi sendiri yang datang untuk menangkapnya. Awalnya Yu Ming mau meminta si Shaoyi dan Liang Guoqiang menghabisi Qinlang terlebih dahulu sebelum dibawa ke kantor polisi. Tapi siapa sangka si Shaoyi dan Liang Guoqiang, dua orang yang tidak berguna ini, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kebetulan polisi sudah datang. Qinlang di penjara juga sudah cukup. Di saat Qinlang sedang di penjara, Yu Ming bisa memikirkan beberapa cara untuk mengatasi Qinlang. Yang berjalan di paling depan adalah kepala polisi Linan, Ye Teng. Karena Tuan Muda Yu sendiri yang memintanya datang, maka Ye Teng tentu saja tidak berani menolaknya. Kepala polisi Ye, dia adalah bocah yang menyewa prostitusi itu. Cepat tangkap dia, ucap Yu Ming di samping Ye Teng. Dengan muka yang gelap Ye Teng berjalan ke depan Qinlang. Tuan, kami sekarang perlu memeriksa kamar Anda. Silahkan Anda membawa kami ke kamar Anda. Qinlang menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyewa prostitusi. Aku dan dia bukan seperti yang kalian bayangkan. Yu Ming tertawa sinis. Lalu wanita di kamarmu itu siapa? Yang ku ketahui, kamu masih belum menikah. Juga tidak memiliki pacar, itu adalah. Qinlang benar-benar mau mengatakan yang sebenarnya. Kalau dirinya hanya latihan bela diri di kamar dengan Chu Chun Sui. Tidak melakukan hal yang lainnya. Tapi dipikir-pikir mereka mungkin tidak akan percaya. Qinlang melirik Long Ling sekilas. Tatapannya terhadap dirinya juga seperti sedang merendahkannya. Hati Qinlang menjadi sakit. Sekarang sepertinya hanya Chu Chun Sui yang bisa menjelaskan semuanya kepada mereka agar dirinya bisa bersih. Baik, silahkan kalian periksa. Kamu sekarang mau mengakui kesalahanmu, ucap Yu Ming sambil tertawa. Kemudian dia melihat Long Ling. Ayo kita pergi ke kamarnya. Lihat teman sekolahmu ini menyembunyikan wanita seperti apa di kamarnya. Mereka semua sudah sampai di depan kamar Qinlang. Mendengar ada sekumpulan orang yang datang. Ada beberapa tamu dari kamar lain membuka pintu kamarnya untuk melihat ada kejadian apa. Yu Ming bertanya, apakah kalian mendengar suara dari kamar 403 saat malam hari? Beberapa tamu dari kamar lain juga tidak berani menutupi apa-apa karena ada polisi. Sebanyak ini di sini. Terkadang aku mendengar suara ranjang. Aku mendengar suara teriakan pria. Seperti teriakan kesakitan. Ya, aku juga mendengarnya. Bukan hanya malam hari. Terkadang di siang hari juga ada suara seperti itu. Yu Ming tertawa terbahak-bahak. Mendengarnya. Dia melihat Qinlang. Tenaga. Kalian banyak juga. Apakah wanita itu mencambukmu sampai kamu berteriak kesakitan? Tidak disangka bocah sepertimu juga suka disiksa. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Tuan Muda Yu. Sebelum mengetahui semuanya,
Tolong, jaga mulutmu, ucap Qinlang dengan muka yang merah. Dia sendiri tahu. Suara ranjang itu karena Chu Chunsui latihan di atas ranjang. Suara teriakan pria karena dia terkadang saat dia berlatih dengan Chu Chunsui. Chu Chunsui bisa melukai dirinya. Sama sekali berbeda dengan yang ada di pikiran mereka. Melihat Ye Teng dan polisi lainnya sudah berdiri di depan kamarnya. Qinlang berkata, apakah aku boleh masuk dulu? Dia berpikir kalau sekarang Chu Chunsui masih mengenakan baju tidur, maka sangat tidak pantas dilihat oleh para polisi. Yu Ming berkata, kamu mau masuk? Berdiskusi dengan wanita itu dulu. Kepala polisi Ye. Kalian boleh langsung masuk. Jangan. Mendengarkannya, Ye Teng berkata kepada Qinlang, buka pintunya. Kita masuk bersama-sama. Qinlang pasrah. Mau tidak mau dia membuka pintu kamarnya. Mereka semua masuk ke dalam. Setelah masuk ke kamar, mereka langsung melihat Chu Chunsui yang sedang duduk di atas ranjang. Chu Chunsui sedang mengenakan baju tidur berwarna ungu. Menundukkan kepalanya. Menutup matanya. Mukanya tidak bisa dilihat secara utuh. Tapi semua orang tahu ini adalah orang yang cantik. Chu Chunsui sekarang sedang latihan. Walaupun mendengar ada banyak orang yang masuk ke dalam. Tapi dia tahu bukan nenek Biyu yang datang. Maka nyawanya tidak akan berbahaya. Jadi dia tetap menyelesaikan latihannya seperti biasa. Ini memerlukan waktu beberapa menit. Ye Teng kebingungan melihat tampang Chu Chunsui. Yu Ming berkata, bocah, kamu sekarang masih bisa bicara apa? Sudah ada satu wanita cantik yang ada di atas ranjang. Bahkan dia mengenakan baju tidur. Orang bodoh juga tahu. Kamu setiap malam melakukan apa saja di sini. Para bawahan Yu Ming berkata, bocah ini hebat juga. Tidak tahu dia mendapat uang dari mana sehingga bisa menemukan prostitusi secantik ini. Bocah ini langsung menyewanya 1 minggu. Nafsumu sebesar apa? Wanita ini benar-benar cantik. Tapi tidak terlihat seperti prostitusi. Apa jangan-jangan dia ini ditipu oleh bocah ini? Di dunia maya ada banyak penipu. Kalian jangan bicara sembarangan. Senior Chu hanya mengajariku beberapa hal di dalam kamar. Kami tidak melakukan apa-apa. Melihat tatapan Longling juga sedikit sinis, maka Qinlang langsung menjelaskannya. Yu Ming tertawa sinis. Aku percaya dia mengajarimu beberapa hal. Pasti beberapa hal yang belum diajari oleh artis porno bukan? Para bawahan Yu Ming tertawa terbahak-bahak. Benar. Pasti wanita ini mengajari apa yang belum diajarkan oleh artis porno. Yang Tuan Muda Yu bilang benar. Bocah ini sepertinya masih perjaka. Jadi tentu saja memerlukan wanita ahli untuk mengajarinya. Kalau mau belajar, langsung saja belajar dari internet. Buat apa menyewa prostitusi? Kepala polisi Ye. Cepat tangkap dia. Qinlang tidak peduli dengan kata-kata orang lain. Yang dia pikirkan hanyalah sikap Longling terhadap dirinya. Tapi sepertinya Longling juga percaya. Dengan kata-kata orang lain, Longling melihat Qinlang sambil tertawa sinis. Qinlang seperti mendengar dia berkata, awalnya kukira kamu sangat mencintai Zhong Yu, itu tidak disangka kamu juga bisa melakukan hal seperti ini. Hati Qinlang menjadi sakit seperti mengeluarkan darah. Setelah beberapa saat, Qinlang berbicara dengan keras sambil melihat Longling. Kalian sekarang bebas bicara apa saja, lagi pula aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Setelah senior Chu selesai latihan, dia akan menjelaskan semuanya kepada kalian. Longling sedikit terkejut Qinlang ini. Seperti hanya bicara dengan dirinya seorang. Melihat mukanya yang sangat tegar, hati Longling sedikit tergerak. Jangan-jangan dia ini benar-benar difitnah. Longling menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Qinlang. Tatapan semua orang tertuju kepada Chu Chunsui yang sedang duduk bersila di atas ranjang. Yu Ming kebingungan. Dia sedang apa? Latihan bela diri. Kenapa tidak bergerak sama sekali? Setelah bicara, Yu Ming mengulurkan tangannya, mau mendorong Chu Chunsui. Di saat tangannya hampir menyentuh badan Chu Chunsui, Chu Chunsui sudah selesai latihan. Kedua matanya dibuka, menarik tangan Yu Ming. Seketika badan Yu Ming terlempar ke atas udara, kemudian terjatuh di lantai. Chu Chunsui melompat ke lemarinya untuk mengambil baju. Saat dia berdiri di lantai, dia sudah mengenakan jaket kuno berwarna putih itu. Dengan kesal Chu Chunsui melihat Ye Teng dan yang lainnya.
Kalian berani-beraninya menerobos masuk ke kamarku.